Oke, kali ini spesial sekali karena kita ada kedatangan satu folks ya yang bersedia untuk menceritakan langsung pengalamannya dia di Kendari Beach Hotel ya. Salah satu hotel yang bisa dibilang cukup terbengkalai dan usianya itu udah puluhan tahun. Bahkan saya sendiri udah melihat itu dari saya SD tuh, sekitar 2003 lah. 2003, dari awal 2000 lah. Saya lihat itu sebenarnya dulunya hotel, cuman kemudian tiba-tiba dibangun lagi, direnovasi, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba terbengkalai ya. Dan setelah masa terbengkalainya itu ada banyak cerita-cerita yang cukup supernatural ya. Dan salah satunya dialami oleh teman kita yang namanya Ender ya. Ender dan akan langsung diceritakan di sini. Yes. Oke, langsung aja nih. Sebenarnya saya udah lama punya kisah di sini, di tempatnya di Kendari Beach Hotel itu. Namun kan ketika kita berbicara mengenai horor kepada orang lain, orang lain pasti akan paling itu hanya perasaan atau hanya ilusi saja. Di zaman modern ini ya? Di zaman yang sekarang ini. Ketika saya menonton ada Walkie-Talkie ini, di Arwah Talk ini, kenapa saya tidak mencoba menceritakannya di sini? Jadi awalnya itu ketika saya lewat di sana, karena kebetulan saya merupakan warga sekitar yang berada di jadi kamu tinggal di sekitaran hotelnya? Iya, hotel itu tempatnya. Sekitaran, mungkin saya mengalami kejadian itu sekitar beberapa kali, kurang lebih sekitar 3 kali sampai 4 kali gitu. Yang pertama itu ketika saya masih SMA tepatnya, ketika saya berjalan di sekitar situ, saya melihat sesosok perempuan tepatnya berbaju warna merah begitu. Ntar dulu, kamu bilang kamu lihat sosok warna merah. Berarti kamu hampir mirip sama Agung dong? Kurang lebihnya seperti itu sih. Iya. Saya melihat dari kalian berdua sama sih, laki-laki. Coba diperiksa dulu. Oke, lanjut. Jadi ketika kebetulan saya memiliki sedikit sensitif yang lebih daripada yang lain. Jadi ketika di situ saya mengetahui bahwa itu adalah sosok penunggu di situ. Setelah beberapa selang kemudian adalah beberapa kejadian terjadi. Salah satunya adalah banyak ini yang paling memorable nih yang kamu ceritain nih. Coba. Ada beberapa orang lah yang terpanggil untuk bunuh diri di situ. Entah itu dia merasa terpanggil atau tiba-tiba dia merasa sedih atau sedang kenapa-kenapa. Tetapi setelah ditanya bahwa ada sosok yang memanggil mereka untuk atau membisikkan kepada mereka untuk naik ke lantai itu. Kalau kurang lebih di lantai 3 apa 4 gitu. Dia berada sosok. Dulu itu kan bangunannya kalau kita lewat di Kendari Beach itu ya, kan gedungnya kayaknya kalau nggak salah 6 lantai ya total. 6 lantai. Berapa lantai sih? 6 lantai ya. Oh, jadi si hantunya ini yang kamu lihat itu membujuk manusia-manusia yang lagi galau atau gimana untuk naik ke atas terus bunuh diri gitu ya. Iya. Dan tepatnya seperti itu. Jadi cerita ini terus berlanjut hingga sampai saat ini saya menemukan Walkie-Talkie, saya menyatakan di sini bahwa ada kisah ini yang sudah terjadi. Kamu berusaha mencari orang yang punya pemahaman yang sama seperti kamu ya. Kalau aku sendiri gimana nih? Katanya kamu udah sempat di sana ya? Nah, maksudnya saya dengarkan kalau nggak salah ada 3 kejadian ya. Iya. Yang tadi kan yang pertama yang ketemu yang berbaju merah, terus yang kedua yang kayak mau diajak untuk bunuh diri. Yang selanjutnya maksudnya diceritakan dulu semuanya. Setelah itu baru saya rekap lah. Oke. Jadi yang ketiga itu kurang lebih kalau nggak salah si bapak yang itu pernah bertemu si bapak kalau nggak salah bekerja di situ pernah bertemu dengan satu sosok yang hanya namanya kunyang gitu ya. Hanya kepala saja Kunyang. Bukan nyonyang? Bukan. Dong. Iya beda ya. Jadi yang hanya kepala itu. Kunyang itu gimana sih kunyang? Kayak kalau Kendari Kandole kan? Popo. Yang kepala doang tuh. Paham. Padahal itu situasinya siang hari. Tapi ini security-nya yang bukan pekerja yang ngambil pasir, kan ada beberapa kali pengambilan pasir di belakang hotel tersebut. Dia ngeliat itu siang-siang, anjing serem banget. Lebih seperti itu sih. Dan itu maksud itu ntar dulu ya, sebelum kamu lanjut. Dan itu kamu coba ke beberapa orang untuk ceritakan, kayak pada nggak percaya gitu ya. Paling pada ngomong, iyalah bangunan lama pasti begitu, cuma gitu doang. Tapi kalau saya secara pribadi pasti ada apa-apa nih, kenapa nih di tempat ini ada apa, makanya karena dapat Walkie-Talkie, kenapa tidak saya coba berbagi di sini. Terus kamu orang yang sensitif juga. Kalau kita kan yang awam tuh lewatnya biasa aja. Memang sih ada, kalau misalnya jam 7 malam kan sebenarnya masih agak rame ya, dan lampu juga terang sih. Cuman memang kita ada perasaan kayak anjing ini apaan ya di atas ya, kayak horor aja gitu. Nah sekarang kita akan coba cari tahu nih, kira-kira bener nggak sih ceritanya Ender ini? Tapi dari sudut pandang kita pastinya. Tadi kalau bisa dibilang ada 3 ya, 3 cerita. Iya, 3 sosok lah. 3 kejadian yang dialami si teman kita ini.
Jadi tadi itu kan kita sudah ke lokasi. Menurut penelusuran saya pribadi sama teman sekalian, pada saat masuk itu kan kita ada lewat pohon beringin besar. Oh, yang gede itu. Nah, yang sebelah kiri sama di samping pohon beringin besar itu ada kayak bak penampungan air. Iya. Masuk situ saya sudah bilang sama teman, ambil di sini gambarnya, karena di situ kalau bisa saya ceritakan, di situ ada kayak bisa saya bilang kayak kerajaan atau kayak pemukiman makhluk halus. Jadi sebenarnya kalau situ kayak ada gerbang yang harus kita permisi kalau masuk. Permisinya karena apa? Karena kita akan masuk ke dunia yang lebih berbeda daripada kita. Jadi di pohon beringin ini kan di sebelahnya ada pohon juga satu, tapi pohonnya enggak sekuat yang ini auranya gitu. Kalau di bak air itu ada seperti beberapa sosoknya kayak, kalau dibilang kayak prajurit kerajaan, tapi dalam tanda kutip tidak berpakaian seperti kayak kerajaan seperti apa biasanya. Kok gue ditabok? Enggak, kan maksudnya kalau Kerajaan tapi nggak seperti kerajaan biasa. Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak kerajaan yang seperti kita kenal kan prajuritnya pakai sarung, Iya. pakai Dan pentilnya biasanya kelihatan tuh. dia Kalau pegang kena angin. tongkat. Ini dia tidak, tapi wujudnya kayak seperti membungkuk, tapi ada pegang kayu tapi bukan tongkat dia. Ada dia pegang sesuatu tapi saya enggak bisa lihat terlalu jelas. Oh, biasanya prajurit dia punya kayak yang tajam ujungnya gitu kan? Dia pengen gitu. Ya, dia tidak, dia pegang tongkat tapi modelnya kayak enggak terlalu besar tapi dia membungkuk, terus pegang, dia berjejer itu samping bak. Berjejer berarti banyak ya? Banyak. Kenapa kamu bilang prajurit? Mungkin karena banyak gitu. Ya, karena banyak. Baru modelnya kayak mirip prajurit, hanya dia lebih bungkuk gitu. Oh. Nah, setelah itu kita masukkan dari Bentar dulu, istilahnya kalian disambut gitu lah ya. bisa dibilang seperti itu. Karena sebelum kita jalan masuk, sebelumnya kan ekspektasi saya pertama, karena itu hotel dulu saya pernah tahu waktu kecil, karena itu hotel dulu megah sekali. Oh, kamu udah pernah open BO di sana waktu kecil? Oh, kirain. Pengalaman. Nah, parah. Udah jadi waktu Lu masih SD udah open BO. Aduh. Gila. Ya udah kita lanjut, horornya nanti hilang. Oke. Terus. Udah jadi waktu zaman SD pernah, kalau saya ke sekolah itu mobil angkot saya itu naik depan hotel. Gitu. Jadi saya tahu dulu ini hotel megah sekali menurut saya. Pas terbengkalai kan terngiang, ini bangunan besar terus terbengkalai yang bangunannya sudah tua, pasti menurut khayalan saya itu sudah horor sekali nih barang. Ternyata pas masuk, karena mungkin izinnya kita bagus, niatnya kita bagus, disambutnya juga dengan welcome menurut saya. Oh. Karena tidak ada gangguan yang Ada keset welcome-nya gitu ya? ya seperti itu. Jadi kita kan Datang. Maaf. Gesek-gesek kaki dulu, Mas. Oke, lanjut. Terus masuk dong berarti. masuk. Oke. Setelah masuk ada semacam, kalau di bangunan-bangunan kan ada apa itu yang tempat untuk pemadam yang Kakus. tali-talinya Selang pemadam. Iya, selang pemadam apa? Hidran. Hidran. Ada hidra gitu. Ada kotak. Kenapa dia nyalain gua ya? Hidran. Tadi ditabuk kan sini. Oke. Ah, Maksudnya ada space untuk hidran itu, Mhm. sama untuk space untuk etalasi saklar listrik kalau nggak salah. Karena ada yang saya lihat di situ. Ini maksudnya bentuk wujud di manusia kan? Enggak, Gaib. Apa gaib? Enggak, bangunannya. Jadi ada Itu berarti manusia, bentuk manusia Fisik kita ya? bisa lihat kan? ya, memang ada kotak-kotak seperti itu. betul. Untuk Kalau kebakaran apa? ya, seperti itu. Tapi pas saya masuk di kotak yang pertama itu sebelah kiri kanan itu ada sosok perempuan yang berdiri di dalam. Dia berdiri menyudut di kiri kanan. Entah itu dalam artian menyambut kita juga atau artian Merasa terganggu. merasa takut. Ya saya takut ini. Bukan Agak berat kamu. ya. Nah, Tapi ada hubungan dengan yang sosok salah satu yang diceritakan? Belum. Belum. Oh, jadi masih beda ya? Nah, beda. Sebanyak itu kalau menurut kamu? menurut saya sih iya, karena daya tarik dari aura hotel itu sendiri lumayan besar. Cuman yang kamu paling ngeh itu tiga lagi ya? Yang tiga itu karena memang real saya lihat kan, maksudnya kenyataannya memang ada di situ. Nah, terus lanjut lagi Gung. Ternyata Nah, setelah itu saya sampailah di tengah gedung, kan kita masuknya itu dari sebelah kanan, pintu sebelah kanan. Sampai di tengah bangunan hotel. Saya mengarahkan kameramen saya lah untuk mengambil gambar di sudut sebelah kiri. Karena menurut saya sebelah kiri itu auranya
lumayan kuat dan menarik untuk saya kulik lah. Karena pertama yang saya lihat sebenarnya ada sekelibat orang lewat bayangan hitam, tapi saya masih belum tangkap dia itu apa. Setelah itu naik di lantai 2 katanya kantor tempatnya satpam menjaga kalau misalnya malam mereka menjaga ke sana. Patroli. Itu saya masih belum temukan apa-apa. Naik di lantai 3 yang katanya lumayan angker menurut mereka. Nah, di situ saya lihat yang disosok di bangunan di sebelah kiri yang saya bilang koridornya itu lumayan menarik perhatian untuk dibahas. Ternyata di situ ada sosok laki-laki yang agak mirip The Shining ya. Ini hotelnya tuh mirip The Shining. Kalau misalnya kalian nonton film The Shining, terus yang kedua apa ya? Gue nontonnya The Shining sih. Yang kedua apa ya? The Shining. Lanjutannya apa lagi? Anjing, lupa saya. Iya, itu. Mirip The Shining. Kalau misalnya nonton The Shining itu tentang hotel yang terbengkalai juga gitu. Terus ada lanjutannya, ternyata si anak ini juga dia bisa Dr. Sleep, betul. Ini bisa dibilang hampir mirip seperti itulah ya. Cuman bedanya kalau The Shining tuh ada orang yang betul-betul mengalami di dalamnya. Jadi ada keluarga yang terjebak di hotel itu, gitu. Terus semalaman mengalami kejadian itu. Oke, terus. Nah, jadi kayaknya seru. Saya harus yang di dekat ya. Yang di koridor itu, lantai 3 sudah mulai kelihatan wujudnya. Jadi wujudnya itu kalau misalnya kalian pernah lihat Lord of the Rings, ada yang suka yang kurcacinya itu yang hanya dia modelnya agak besar, tapi di badannya itu kayak bentol-bentol itu. Jadi The Lord of the Rings ya, yang mana ya, banyak banget tuh karakternya. ada yang kecil yang yang curi yang ini. curi cincin. Hobbit. Anjing gue lupa lagi. Hobbit. Hobbit. Yang manusia juga atau yang kan ada satu yang rambutnya gugur-gugur tuh. Ya, yang itu. Iya, makanya saya lupa namanya. Nah, yang itu. Smegol apa? Lupa deh. Pokoknya mirip seperti itu, tapi wujudnya itu kan kecil. Dia agak seperti lelaki normal, tapi dia bongkok juga. Kalau yang di Lord, iya memang. Oh, dia bongkok juga. Hanya badannya tuh kayak bentol-bentol. Peran dia apa di situ? Di hotel itu? Penjaga sih. Jadi begini, itu hotel di sana itu. Kendari Beach Hotel. Ya, Kendari Beach Hotel yang punya kuasa sebenarnya pemegangnya itu perempuan yang pakai berjubah merah. Yang dilihat sama ini. Nah, dia yang selalu kasih bisikan gaib untuk bunuh diri di lokasi situ. Kenapa? Kalau yang saya lihat pernah kayaknya ada orang minta sesuatu di hotel tersebut, entah sesajen dia kasih, entah pesugihan segala macam. Saya kurang bisa menjelaskan. Kamu ada kelihatan nggak sih tuh? Biasanya kan kalau sesajen ada bunga di sana. Nggak ada, tapi kondom banyak ya. Ketanya satpamnya. Anjing, kita nggak usah bahas itu karena itu nggak goib sama sekali. Tapi kalau misalnya kamu warga setempat ya, lo ada pernah dengar kisah-kisah orang yang minta ilmu atau apa nggak di daerah? Kebetulan kalau kejadian seperti itu saya ngalamin sendiri sih, karena kamu pernah pesugihan di sana? Enggak sih, lebih tepatnya gimana sih anak SMA gitu, SMP kan bulan puasa habis sholat subuh jalan-jalan pagi gitu kan. Jadi kebetulan masjidnya dekat situ. Oh iya, ada masjid dekat situ. Mainlah kami ke atas hotel itu. Ketika naik ke atas lumayan banyak sesajen sih. Di beberapa kamar itu lumayan banyak sesajen. Tapi itu kejadian yang lama ya? Iya. Dan mungkin sampai sekarang juga agak ada beberapa sih, karena ketika lewat nih misalnya kita pulang di jam 2-an, ada kok orang beberapa yang bawa sesajen kayak apa gitu untuk naik ke atas, mungkin ilmu atau minta apa ke dia gitu. Jadi mungkin jadi daya tariknya di sana agak lebih kuat sih. Berarti bener ya seperti yang kamu bilang, Bung. Mungkin salah satunya kali ya, iya. Permintaan mereka yang di atas itu ya. Jadi kayak semacam dia minta bukan tumbal juga sih, supaya ada pengikut barunya dia. Dengan membisikkan orang di sana untuk melakukan bunuh diri di situ. Itu satu. Maksudnya dia yang kuasai hotel tersebut. Terus ajudannya yang ini yang si laki-laki tadi yang Smegol. Ya, yang itu. Lupa namanya sumpah. Itu kan. Bisa di-search di badannya itu kayak lupa ada banyak bentolan gitu di sini. Seluruh badan itu kayak bentolan. Terus hitam wujudnya. Ajudan lainnya ada Tante Ki yang selalu muncul di sudut sama di tangga. Dia selalu muncul di situ. Apa fungsinya dia di situ? Dia sebenarnya kasih istilahnya
kasih halusinasi orang kalau misalnya tempat ini bagus, tempat ini tuh keren, kayak Kenapa kamu bilang iya? halusinasinya jalan. Karena beberapa kali tuh orang bilang kayaknya keren deh foto di sana. Jadi beberapa temen saya secara pribadi nih yang dari luar kota misalnya kan datang, dan kayaknya hotel di atas tuh bagus ke atas sih, tapi ketika sampai di tangga ada aja itu misalnya tiba-tiba kedorong, tiba-tiba disenggal gitu kakinya apa segala macam. Tapi menurut mereka bagus ini pemandangannya begitu. Dan agak rawan ya kalau misalnya kita hilang Iya. kita rame, Iya, kita betul. misalnya bertiga tuh kan ada banyak sekat-sekat kamar tuh. Ini betul. kalau teman kan Nyasar, terpesona, kan? tiba-tiba joget terpesona. Kan aneh. Oke, lanjut. Terus Itu jadi perannya dia membuat halusinasi sama sebenarnya dia tidak suka kalau di sana itu rame, dia yang tidak suka. Tapi kalau yang berjubah merah itu dia suka. Jadi sedikit bertentangan antara bos sama ajudannya ceritanya. Dan memang dia kalau yang laki-laki di sebelah kiri bangunan, yang perempuan itu di sebelah kanan. Yang merah itu di tengah, tapi dia kuasai semua semua. oke. Itu di luar gerbang yang pohon beringin tadi ya maksudnya. Maksudnya ini kita bahas bangunan hotel top saja. Jadi paling itu. Oke, itu sudah menjawab 3 sosok yang tadi ya. Tapi kira-kira Gung, apakah makhluk tersebut akan terus ada di situ atau Kalau untuk sekarang masih terus ada karena kan masih terbengkalai. Kecuali mungkin sudah ada aktivitas lagi di sana. Maksudnya diperbaharui lagi, dilanjutkanlah bangunannya untuk kedepannya. Mungkin kan orang yang akan lanjutkan akan memperbaiki itu, membersihkan segala macam dari gangguan-gangguan halus seperti itu. karena memang dari penjaganya juga di sana tadi sempat juga ya Cerita, nanya-nanya ya? ada beberapa penjaga yang punya pengalaman masing-masing tuh. Karena mereka ada yang jaganya dari tahun 2000-an gitu ya, ada yang 2012 mulainya, itu semuanya. Bahkan tadi saya sempat juga dengar ada yang jatuh dari lantai 4 cuy. Parah banget, tapi masih sehat dia. Ya. Ada yang ketindihan juga. Itu warga di samping, warga belakang itu, warga di belakang sini. Hanya mungkin itu anak apa, kayaknya itu frustasi atau ada masalah dengan pacarnya. Tiba-tiba masuk ke dalam. Kita juga tidak tahu lewat mana, kan di sini dari segala penjuru bisa orang masuk. Tiba-tiba langsung ada di lantai 5. Untung ada sempat yang lihat, kamu bikin apa sini? Nangis dia, mau lompat, jangan kamu lompat, mau ditarik cepat pulang. Cerita mungkin ada cerita. Ternyata dia tuh apa? Clash sama pacarnya. Lagi galau mungkin. Iya, lagi galau. Hanya mungkin ada satu teman juga tuh pernah cerita, dia tuh kan jaga di gedung itu. Pas tengah malam dia mungkin artinya ketiduran di kursi tuh. Nah, Oh, memang ada tempat istirahat di atas? Nggak ada. Nggak ada? Iya, mungkin kan lagi duduk mungkin karena sudah ngantuk. Sambil duduk tertidur dia, sempat tertidur. Ketindisan dia. Ada. Ketindisan. Jadi kita kan itu hari mungkin ada yang hewan yang kita pelihara itu termasuk ya itu anjing kita. Iya. Jadi setiap kita naik kontrol, jadi itu dia ikut terus kita, ikut terus. Pada saat itu juga teman ketindisan, untuk diselamatkan dengan itu anjing, dia itu sembarang itu pintu itu ditendang kali apakah menggonggong itu anjing bunyi, ya. Akhirnya yang ketindisan tadi terbangun. Ada yang ada tadi yang teman saya yang kebetulan satpam di sana yang cerita dia lagi tidur sore gitu. Pada saat di dalam mimpinya itu dia dimimpikan berada di dalam satu kotak bangunan, cuma ada satu cahaya. Dia pikir oh ini cahayanya untuk keluar, ternyata pas dia mendekat Hampir jatuh. kebetulan pada saat itu lagi bongkar muatan di sana. Maghrib dia kedengaran bongkar muatan itu, terbangun ternyata dia sudah ada di ujung gedung. Itulah mungkin salah satu halusinasinya ya. Halusinasinya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Kalau Ender kan juga ngerasain nih. Iya. Kira-kira biasanya kan sering ada Penampakan. dia biasa datang gitu. Terakhir nih. Enggak terakhir sih, 2 dari terakhir. Yang tadi Gung kamu kan sempat ngerasain tuh, ada kode-kode. Enggak, jadi yang muncul bukan yang Dia marah nggak sama nih anak? Dia bilang, anjir cerewet banget nih. enggak, itu yang laki-laki pada saat saya bahas dia sempat muncul dan tertawa. Maksudnya tertawanya kayak mengajak, bukan Singel. mengajak sih, Tersinggung gitu ya. enggak tersinggung, Enggak ya? kayak tertawa sambil kayak bilang
kok tidak akan bisa bahas saya lebih lanjut karena saya tidak munculkan semua bagian dari saya waktu kau kesana. Gitu. Istilahnya hanya Kau cuma sebagian bahas di sebagian sini saja, tidak lebih dari saya. Siapa namanya? Arya, tunggu kami akan datang ke hotel. Namanya siapa tuh hantu tadi? Arya. Tahu ya, tahu. Aneh banget nama kau. Oke, cuman itu aja yang datang. Cuman mau ngasih tahu doang ya. Wah, ini salah satu tantangan ya. Bukan tantangan sih, kalau saya menganggap saya butuhnya cuma bagian itu, jadi dikasihnya itu saja. kalau saya mau kulik lagi bisa. Kalau boleh tahu nih bos, dia tadi di sekitar mana nih? Di sini atau? Sini apa di mana? Kan kameramen nih. Oh, dia sebelah kirinya nih. Oh, gitu. Si Git, kamu hantu ya Git. Pantas agak berat belakangnya. Kan kiri. Jadi kan seperti biasa dia datang, ketawa, hahaha, udah cabut gitu aja. Nah, ketawanya kayak oh iya. Gitu. Nah, hanya pelan, itu kan keras kan? Iya, karena nggak ada mic-nya dia, kita ada mic-nya. Oke sih. Oke, jadi yang lain-lain aman ya? Aman, tapi waktu saya kesana juga Justru yang kalem tuh yang penguasanya yang cewek ya? ya, waktu saya kesana malah saya didampingi malah sepanjang jalan itu Ngikut dia gitu. dia ngikut sepanjang saya ke setiap lantai. Kebetulan kan sebenarnya mau diantarin sampai di lantai 6, hanya saya bilang saya sudah dapat semua sebenarnya setiap lantai itu sama, hanya yang gangguan-gangguan lain yang seperti di koridor selang air untuk pemadam itu kan itu bawahan-bawahan mereka yang sangat tidak terlalu berpengaruh. Oke, dari sudut pandang Ender, menurut dia si hantu merah ini yang selalu menghasut orang kan. Kalau kamu nih, Gung, kamu sendiri ada nggak sosok selain dia yang patut diantisipasi di daerah Kendari Beach Hotel itu? Kalau yang kuat sih menurut saya dia. Selain yang maksudnya yang wah ini anjing nih, selain tiga ini. Nggak ada. Nggak ada. Misalnya yang aneh, jalannya gini. Biasa kan hantu aneh-aneh tuh, ada yang jalannya ke belakang. Justru yang ada yang main golf biasa. Yang aneh-aneh menurutku, maksudnya perwujudan yang kategori baru yang saya lihat itu yang di tangki air. Yang kayak prajurit tapi bukan, tapi dia bungkuk. Itu malah aneh menurut, bukan aneh sih, maksudnya pengalaman baru yang saya lihat. Ini tugas tim kreatifnya ya, mencari itu makhluk apa. Ini kita tampilkan di bawah seperti itu makhluknya kira-kira. Oke, terakhir nih Endar, mungkin ada dari penjelasan yang udah Agung sebutkan tadi, kamu ada kalimat apa gitu, mungkin afirmasi atau apa. Jadi kurang lebih mungkin si perempuan tudung merah ini memang tujuannya hanya untuk mengganggu kah, apa untuk memang mencari teman, atau memang dia nggak suka diusik di situ. Tapi kalau mungkin orang-orang sekitar memang tertariknya ketika ada kayak panggilan begitu untuk ke atas begitu. Kalau yang itu yang berjubah merah ya, iya, dia ingin cari pengikut, maksudnya pengikutnya itu dia butuh yang lebih supaya dia merasa lebih kuat. Ya. Maka mereka dikasih bisikan untuk bunuh diri situ kan supaya arwahnya nanti akan mengikuti dia. Oke. Dan terakhir dari Agung, kesimpulan dari yang kita udah obrolin semua ini, entah itu untuk masyarakat sekitar atau mungkin teman-teman di Kota Kendari, ada yang penasaran mungkin mau langsung ngecek sana, hubungi Bu Elis. Nah, kalau saya kan mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin akan tahu tentang hotelnya itu bagaimana, lokasinya di mana. Mungkin ada yang penasaran mau ke sana. Yang pernah foto di Instagramnya ada situ, segera hapus. Karena berjubah merah akan datang Anda sekarang juga. Kenapa lanjut banget? Kalau saya paling kalau tahu lokasi hotelnya sama hotelnya nggak usah lah main-main ke sana, buat apa gitu. Kan mereka ada kehidupannya juga, buat apa kita harus itu sih. Paling itu sih. Itu aja ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu bahwa di suatu daerah itu ada sesuatu yang aneh, udahlah nggak usah gitu. Kecuali memang kamu didampingi orang yang inilah yang bisa dan dengan ada tujuan tertentu juga. Kalau misalnya nggak ada tujuan, ayo deh ke sana ini. Kan nggak usah. Sekarang banyak tempat nongkrong nih aja nih, kita lagi nongkrong nih di kafe baru di Kota Kendari di Siklus Cafe. Harganya juga oke lah, pokoknya teman-teman main aja ke sini, seru banget pokoknya ya. Ya kan kita juga kan begini, istilahnya kalau ada warga-warga yang mau ke sini takutnya itu jangan sampai masuk ke dalam tiba-tiba mulai di gedung atau di lantai berapa tiba-tiba dia itu tidak sadar ya tuh langsung jatuh ke bawah. Itu yang kita takutkan. Takutnya kenapa yang disalahkan itu kita yang penjagaan, karena di sini kan kawasannya terbuka, artinya kita tidak lihat orang mau lewat mana bisa masuk, bebas masuk. Artinya kalau sempat kita lihat kan tidak mungkin kita biarkan masuk ya toh? Tapi kalau kita tidak lihat itu yang kita ragukan biasa. Oke, udah itu aja.
Nah, saya tambahin satu lagi ya. Kalau misalnya itu yang berjubah merah, wujudnya itu wujudnya maksudnya. Ini dia nambahin pasti karena dia datang tadi nih. Ada lagi kan? Dia pasti datang jubah merah udah Ayo, fix. di mana sih? Enggak, maksudnya dia ini sebenarnya di ini yang berjubah merah dibuat dalam tanda kutip dibuat itu dari sesajen. Karena dulu banyak orang bikin sesajen dan meminta hal yang macam-macam, mungkin muncullah dia sebagai Perwujudan permintaan. bukan sebagai dia akan kabulkan beberapa permintaanmu, tapi dia minta tumbal dalam tanda kutip. Dia memanfaatkan kebodohan orang itu Betul. istilahnya ya. Jadi Dalam kamu mau kaya, oke, kamu kasih misal keturunan Akan dikasih. kamu gitu ya. Dikasih, tapi dengan Tapi dia minta perjanjian. tumbal lagi. Oke, folks, itu dia obrolan kita tentang Kendari Beach Hotel ya, yang sekarang kondisinya sedang terbengkalai. Terima kasih kalian sudah menonton. Ingat, apa yang kita obrolkan semua di sini itu nyata. Kalian boleh percaya atau enggak, itu semua ada di tangan kamu. Kalau misalnya kamu punya cerita yang sama seperti Ender, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung di Instagram kita di @volky.talky. Oke. Closing. Ya udah, kalau gitu saya Rudi Rubiandini Saya Agung. Saya Ender. pamitan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Oke.